Banyak nih yang mikir kalau vitalitas pria di atas 60 tahun udah lewat lah masanya. Iya. Anggapan umum ya. Tapi sumber kita hari ini, sebuah video kesehatan dari kanal Lansia Sehat Alami, ini dibawain dokter loh, justru bilang ada yang masih prima banget. Bahkan katanya bisa 3 ronde. Wah. Nah, itu dia. Nah, untuk Anda nih, kita mau coba gali lebih dalam isi video ini. Kita pisahin mana fakta, mana mitos. Terus kita cari tahu, apa sih inti sebenarnya di balik stamina pria lansia ini? Ini topik penting ya sebetulnya, tapi seringkali ditutupi rasa malu gitu. Video itu kan ngangkat contoh kayak Pak Marwan, 67 tahun, kepercayaan dirinya turun gara-gara stamina berubah. Oh iya, kebayang sih. Dan ini jadi beban tersembunyi buat banyak pria. Padahal ada penjelasan medisnya kok, logis banget, bukan cuma faktor U aja. Oke. Kita mulai dari penyebab medisnya dulu deh. Video itu nyebutin soal penurunan alami hormon testosteron. Katanya tuh salah satu faktor utama ya. Turunnya sekitar 1-2% per tahun setelah usia 40. Betul. Itu kalau diakumulasi lumayan signifikan juga ya? Signifikan. Dan itu baru satu aspek loh. Belum lagi efisiensi tubuh nyerap nutrisi juga kan berkurang. Terus yang krusial nih, kesehatan pembuluh darah. Ah, pembuluh darah. Iya, bayangin aja kayak pipa air. Lama-lama bisa kaku, bisa ada plak, penumpukan lemak gitu. Nah, ini menghambat aliran darah ke organ vital, termasuk ya organ seksual. Oh, jadi ngaruh ke situ ya langsung? Banget. Ditambah lagi, fungsi saraf bisa menurun, sensitivitas berkurang. Terus massa otot kan, itu pabrik energi tubuh kita, itu juga nyusut. Semua ini proses biologis, normal sebetulnya, bukan aib sama sekali. Nah, paham ini penting banget ya. Soalnya banyak mitos yang malah nambah beban. Misalnya nih, anggapan kalau lansia itu otomatis udah nggak butuh atau nggak bisa lagi hubungan intim. Video ini bantah keras ya soal itu. Keras banget. Kebutuhan keintiman, baik emosional maupun fisik, itu nggak hilang cuma karena usia. Justru aktivitas seksual yang sehat pada lansia itu malah dikaitkan sama stres yang lebih rendah, lebih bahagia gitu. Oh, malah bagus ya? Iya, kuncinya itu jaga kesehatan umum, terutama jantung sama pembuluh darah tadi. Ini bukan soal umur doang, tapi kondisi kesehatan kita gimana. Terus gimana soal mitos obat kuat instan? Itu kan kayaknya solusi populer ya, tapi berisiko tinggi. Nah, video itu negasin banget bahayanya. Apalagi kalau tanpa pengawasan dokter, bisa bahaya buat jantung, tekanan darah. Waduh. Solusi jangka panjangnya ya gaya hidup sehat. Kalau perlu banget, baru konsultasi medis. Terus juga mitos kalau ngomongin ini tabu. Ah, iya, masih banyak yang anggap gitu. Justru komunikasi terbuka sama pasangan, sama dokter, itu kunci kualitas hidup loh. Terakhir soal ekspektasi. Gak harus ereksi sekenceng dulu pas muda. Fokus ke koneksi, keintiman, itu jauh lebih penting katanya. Oke, jadi jelas ya, bukan obat instan solusinya. Terus, apa nih rahasia atau langkah praktis yang ditawarin video ini buat jaga stamina? Ada beberapa poin kunci nih. Pertama, nutrisi. Khususnya zinc atau zinc. Zinc ya? Iya, zinc. Mineral ini penting banget buat produksi testosteron. Sumbernya gampang kok didapat, tiram, hati ayam, telur, kacang mete, biji labu. Jadi fokus dari makanan aja sehari-hari. Cukupin. Oke, zinc dari makanan. Dicatat. Bukan suplemen sembarangan ya. Terus apa lagi? Kedua, latihan fisik spesifik. Senam Kegel pria. Oh, Kegel ada buat pria juga? Ada. Ini latihan simpel buat nguatin otot dasar panggul. Otot yang sama buat nahan kencing itu loh. Ah, oke. Nah, itu penting buat kontrol ereksi sama ejakulasi. Tapi ya harus rutin dilakuin. Menarik nih, Kegel pria. Ketiga, tidur yang berkualitas. Produksi testosteron alami itu pas kita tidur nyenyak. Jadi ya jangan begadang. Ciptain suasana nyaman buat tidur. Tidur cukup, oke. Nah, keempat, video itu juga nyebut ramuan tradisional, jahe sama madu. Gimana tuh penjelasannya? Jadi, jahe itu katanya bisa bantu melebarkan pembuluh darah, jadi aliran darah lebih lancar. Madu ya sumber energi alami. Oke. Tapi ditekankan pakainya secukupnya aja, jangan berlebihan. Sip. Penyerta. 80%, banyak banget ya? Iya,
Kayak hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi. Jadi ngontrol penyakit-penyakit ini itu prioritas utama banget. Jadi kesehatan umum itu ngaruhnya gede banget ya. Iya. Selain itu soal pola pikir sama kebiasaan sehari-hari juga disinggung nggak di videonya? Disenggol banget. Kualitas makanan itu lebih penting dari kuantitas. Hindari minyak jenuh, gula berlebih, banyakin protein, lemak sehat, sayur, biji-bijian. Sarapan juga harus seimbang, jangan cuma karbohidrat doang. Terus waktu makan juga ngaruh. Hindari makan terlalu malam. Oke. Dan satu lagi, jangan lupain pikiran. Stres, cemas, takut gagal gitu, itu secara fisik bisa ngehambat performa loh. Tubuh jadi tegang kan? Bener juga ya. Makanya relaksasi, komunikasi, itu ngebantu banget. Berarti nerima perubahan ritme tubuh seiring usia, terus fokus ke koneksi sama pasangan. Itu juga bagian dari stamina ya? Bukan cuma performa fisik kayak dulu. Tepat sekali. Stamina itu kan dibangun dari kebiasaan kecil tapi konsisten. Minum air cukup, gerak aktif walau cuma jalan kaki, tidur cukup. Gitu, bukan hasil instan. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, jaga vitalitas dan keintiman di usia lanjut itu bukan hal mistis ya? Bukan sama sekali. Tapi ya kombinasi dari ngerawat tubuh, nutrisi pas, olahraga ringan kayak Kegel tadi, istirahat cukup, kelola kesehatan umum. Ditambah pola pikir positif sama komunikasi yang terbuka. Ini bukan soal ego doang ya, tapi lebih ke kualitas hubungan. Persis. Ini tentang menjaga kebersamaan, kehangatan hubungan di setiap fase kehidupan. Nah, sebagai penutup nih, kami mau ajak Anda semua buat merenung sebentar. Setelah dengerin pembahasan ini, ada nggak ya satu langkah kecil aja? Mungkin soal pola makan, kebiasaan tidur, cara ngobrol sama pasangan, atau mungkin sekedar janji buat cek kesehatan rutin yang bisa Anda mulai terapkan atau mungkin ingatkan ke orang terdekat Anda demi kualitas hidup dan hubungan yang lebih baik di usia berapapun itu.